warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cerpen atau cerita pendek. Ditonton sampai selesai ya videonya. Di sini ada kompetensi dasar atau kompetensi yang harus kalian kuasai. Yang pertama, kalian harus mampu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek. Yang kedua, kalian harus bisa mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerpen. Yang ketiga, kalian harus bisa menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Yang keempat, kalian harus bisa mengkonstruksi sebuah cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Cerpen atau cerita pendek. Nah, di sini ada pengertian atau definisi cerpen. Cerpen ini adalah sebuah cerita pendek yang kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal pada satu tokoh dan situasi yang diceritanya selesai dibaca dalam sekali duduk. Ciri-ciri cerpen, yang pertama, yang pasti jalan ceritanya pendek. Yang kedua, jumlah katanya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, tidak menggambarkan semua kisah para tokoh. Yang keempat, tokoh dalam cerpen mengalami konflik hingga pada tahap penyelesaian. Yang kelima, kesan cerpen sangat mendalam sehingga pembaca ikut merasakan kisah tersebut. Yang keenam, biasanya hanya ada satu kejadian atau hanya ada satu alur cerita. Nah, karena cerpen ini adalah berbentuk prosa, maka adanya unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang ada di dalam cerita tersebut. Di sini unsur intrinsik ada 7. Yang pertama ada tema, kedua alur, yang ketiga latar, yang keempat penokohan, yang kelima sudut pandang, keenam amanat, dan yang ketujuh adalah gaya bahasa. Unsur intrinsik dalam cerpen. Yang pertama itu tema. Tema ini adalah ide dasar penceritaan. Nah, biasanya menggunakan adanya tema kepercayaan, agama, pendidikan, pandangan hidup, adat istiadat, percintaan, atau sosial. Yang kedua, adanya tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan ini terdiri dari 3 jenis. Ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis ini adalah karakter atau tokoh yang disukai oleh pembaca atau dikenal dengan tokoh baik. Yang kedua, antagonis. Antagonis ini adalah karakter atau tokoh yang tidak disukai pembaca atau biasa dikenal dengan tokoh jahat. Yang ketiga adalah tritagonis. Tritagonis ini adalah tokoh pembantu. Dia tidak baik dan tidak jahat, jadi sifatnya netral. Yang ketiga, alur atau plot. Nah, di sini alur terdiri dari 3 jenis. Ada alur maju, alur mundur, alur gabungan. Alur maju yaitu penceritanya dari awal sampai akhir. Ibaratnya dari A sampai Z. Jadi penceritaannya maju. Yang kedua, alur mundur. Nah, penceritaannya dari akhir dulu baru ke belakang, ke masa lalu. Nah, itu dari Z ke A. Itu alur mundur. Yang ketiga, alur gabungan. Nah, alur gabungan ini gabungan dari alur maju dan alur mundur. Jadi penceritaannya ada yang menceritakan ke masa depan dan ada digabungkan dengan penceritaannya melihat ke masa lalu. Kemudian nih, yang keempat, unsurnya intrinsik latar. Nah, latar ini terdiri dari 3 jenis. Ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Kalau latar tempat berarti menggambarkan tempat tersebut di mana. Contohnya di teras rumah, dapur, halaman rumah, ruang tamu, pasar, sekolah, dan lain sebagainya. Latar waktu. Nah, di sini yang menunjukkan waktu. Bisa pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Yang ketiga adalah latar suasana. Nah, di sini menunjukkan suasana dalam penceritaan tersebut, misalkan sedih, senang, bahagia, terharu, dan lain sebagainya. Unsur intrinsik yang kelima yaitu amanat. Amanat ini di dalam cerpen adalah pesan moral yang terdapat dalam cerpen.
Nah, pesan moral ini biasanya berbentuk tersirat, jadi kalian harus baca terlebih dahulu cerpen tersebut, kemudian baru menyimpulkan pesan apa yang ingin disampaikan oleh si penulis itu melalui cerpennya. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang ini sudut penceritaan. Ada dua jenis, yang pertama sudut pandang orang pertama, kemudian sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ini adalah menceritakan dirinya sendiri, biasanya menggunakan kata ganti aku, saya. Yang sudut pandang orang ketiga yaitu menceritakan orang lain, biasanya menggunakan kata ganti ia, dia, atau biasa menggunakan nama tokoh. Unsur intrinsik yang ketujuh yaitu gaya bahasa. Ini adalah gaya bahasa si penulis. Nah, gaya bahasa ini biasanya ditemukan berupa majas. Unsur ekstrinsik dalam cerpen. Nah, unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang ada di luar cerita. Di sini ada dua. Yang pertama ada nilai kehidupan. Nilai kehidupan ini bisa kalian temukan di dalam cerpen tersebut. Nah, nilai-nilai kehidupan ini biasanya terdiri dari nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai edukasi. Yang kedua yaitu latar belakang pengarang atau biasanya biografi pengarang yang menceritakan tentang kehidupan si pengarang tersebut. Nah, ini adalah nilai-nilai kehidupan dalam cerpen yang tadi masuk ke dalam unsur intrinsik. Yang pertama ada nilai moral. Nah, nilai moral ini yaitu berkaitan dengan budi pekerti atau perilaku seseorang. Yang kedua ada nilai agama atau nilai religius. Nah, ini berkaitan dengan ketuhanan atau ajaran agama. Biasanya ditandai dengan penyebutan nama Tuhan, dosa, pahala, surga, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan ketuhanan. Yang ketiga yaitu nilai budaya. Nah, nilai budaya ini nilai yang diambil dari budaya-budaya yang ada di masyarakat, seperti tradisi atau adat istiadat. Kemudian yang keempat yaitu nilai kepahlawanan. Nah, nilai kepahlawan ini adalah nilai yang berhubungan tentang perjuangan dalam memperjuangkan sesuatu atau biasanya itu dia mampu rela berkorban. Itu nilai kepahlawanan. Yang kelima adalah nilai sosial. Nah, sosial ini adalah berkaitan tentang kebiasaan masyarakat yang ada di masyarakat. Yang keenam adalah edukasi. Edukasi ini nilai yang berkaitan dengan pendidikan. Untuk menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen, kalian harus bisa mengidentifikasi nilai-nilai yang ada di dalam cerpen. Yang pertama, kalian harus membaca cerpen dengan seksama. Yang kedua, kalian analisis tindakan dan dialog yang dilakukan oleh tokoh. Yang ketiga, kalian simpulkan nilai-nilai kehidupan lewat tindakan atau dialog tokoh tersebut. Berikut ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, bacalah terlebih dahulu cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami, karya Anafis, halaman 103 sampai 106 di buku paket kalian masing-masing. Kemudian tentukan unsur intrinsik dalam cerpen tersebut. Nah, unsur intrinsik ini tidak perlu disertai kalimatnya, jadi langsung jawabannya saja. Yang ketiga, temukan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen tersebut. Kalau ini nilai kehidupan, wajib mencantumkan kalimatnya dan alasannya. Bagi yang belum paham atau kurang paham, boleh silahkan langsung menghubungi ibu secara langsung ya. Baiklah, sekian penjelasan di video kali ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.